Selamat pagi pemirsa. Peringatan Hari Buruh Internasional kembali menjadi momentum refleksi atas kondisi ketenagakerjaan saat ini. Meski perjuangan buruh telah melahirkan berbagai perlindungan dasar, tantangan baru terus muncul, mulai dari tekanan ekonomi global, regulasi ketenagakerjaan, hingga disrupsi teknologi. Kondisi ini menuntut kehadiran kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan buruh dan kelangsungan dunia usaha. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 1 Mei 2026 dengan tema memperteguh kesejahteraan buruh bersama saya Leonard Samosir, dan Anda juga bisa menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Bung Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat Hari Buruh. Selamat Hari Buruh. Tidak buruh ikut, juga kita pekerja lah. Pekerja juga ya. Tidak ikut demo, tapi kita akan membicarakan soal kesejahteraan buruh. Tapi pertanyaannya begini, ketika judul editorial dipakai memperteguh kesejahteraan buruh, pertanyaan besarnya adalah apakah memang buruh sudah cukup sejahtera sehingga tinggal diperteguh saja, atau memang masih ada yang belum sejahtera? Apa pesan editorial pada pagi ini? Ya, paling penting ketika bicara tentang kesejahteraan buruh ya, tentu saja dari masa ke masa itu ada tantangannya masing-masing ya. Kalau dulu mungkin lebih pada tuntutan di Amerika ini ya, 140 tahun yang lalu ya. Di Amerika menuntut tentang 8 jam kerja ya, per harinya begitu. Nah, itu kan sudah tercapai, dan saat-saat ini kan memang sudah berjalan, sudah baik. Ya, soal dinamika, kemudian soal biaya hidup berbanding luruskah dengan pendapatan yang didapat, itu kan dari tahun ke tahun memang selalu berbeda. Tapi jangan lupakan juga aspek dunia usaha, pengusahanya gitu kan. Maka harus ada keseimbangan antara dunia usaha itu sendiri dan buruh sebagai pekerjanya. Tidak boleh juga kemudian terlalu dominan terhadap kepentingan pengusaha sehingga buruh dilupakan, karena pengusaha juga butuh buruh. Tidak boleh juga terlalu dominan terhadap soal-soal buruh. Kenapa demikian? Karena kalau dunia usahanya bangkrut, maka buruh tidak bisa bekerja juga. Ada keseimbangan. Nah, ini tiap tahun kan dinamis dan perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, kita bicara memperteguh kesejahteraan buruh hari ini, tentu kita bicara kondisi hari ini begitu. Nah, kondisi hari ini kita lihat secara makronya begitu ya, nanti di editorial juga akan digambarkan. Di situ ada soal kondisi geopolitik ya akhir-akhir ini. Tentu itu akan ada dampak dominonya, efek dominonya dengan dunia usaha di Indonesia begitu. Lalu juga pasti ada hubungannya dengan buruh sebagai pekerja. Belum lagi kita bicara kemajuan zaman, Bung Leo, bahwa yaitu yang kita sebut dengan kecerdasan buatan, akal imitasi, AI, yang kemudian menghadirkan otomatisasi di berbagai bidang, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh pekerja di bidang tersebut misalnya sudah tidak ada. Nah, inilah yang kemudian harus disesuaikan. Pemerintah harus hadir di situ. Nah, kita tadi dengar ya, Bung Leo menyampaikan di berita sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan memberikan kado. Kita bertanya-tanya juga nih, apa kadonya kali ini? Pertanyaan itu akan kita coba bahas di dalam editorial, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 1 Mei 2026, memperteguh kesejahteraan buruh. Memperteguh kesejahteraan buruh. Hari Buruh Internasional yang diperingati di seluruh dunia telah berusia 140 tahun. Peringatan ini berakar dari perjuangan para buruh di Amerika Serikat pada 1886 yang menuntut jam kerja 8 jam sehari serta kondisi kerja yang layak. Meskipun tuntutan awal buruh sudah diterapkan di banyak negara, Hari Buruh tetap relevan untuk dirayakan. Ini adalah momentum yang tepat untuk menyuarakan bahwa persoalan ketenagakerjaan belum sepenuhnya selesai, bahkan terus bermunculan seiring perkembangan zaman. Situasi perburuhan di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang berat, mulai dari dampak regulasi ketenagakerjaan hingga tekanan ekonomi global. Dunia usaha misalnya menghadapi tekanan baru akibat perang di Timur Tengah yang mulai mengganggu pasokan bahan baku impor. Ketergantungan
pada bahan baku impor membuat sejumlah sektor industri berada dalam posisi rentan. Ketika dunia usaha terganggu, bukan tidak mungkin pilihan untuk mengurangi jumlah pekerja akan ditempuh oleh pengusaha, lagi-lagi kaum buruh yang menjadi korban. Dengan adanya peringatan Hari Buruh setiap 1 Mei, pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya diajak untuk menyiapkan alternatif cerdas dan bernas demi menyelamatkan buruh tanpa harus mematikan dunia usaha yang terganggu akibat gejolak ekonomi global. Kemudian terkait dengan regulasi ketenaga kerjaan, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya berorientasi pada kemudahan investasi, tetapi juga menjaga kepastian dan perlindungan bagi pekerja. Di tengah janji pertumbuhan dan investasi, tidak sedikit pekerja yang hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Kontrak kerja mereka mudah diputus, besaran upah minim ketimbang tingginya biaya hidup, serta lapangan kerja yang semakin fleksibel namun rapuh. Regulasi ketenaga kerjaan hingga tekanan ekonomi global adalah dua hal yang membuat Hari Buruh tetap menemukan relevansinya. Di sisi lain, buruh juga dihadapkan pada perubahan zaman yang bergerak cepat, termasuk masifnya penggunaan kecerdasan buatan (AI). Harus kita katakan bahwa AI dan otomatisasi mulai menggeser banyak pekerjaan teknis, terutama di sektor manufaktur dan jasa. Di bidang retail misalnya, sistem kasir mandiri dan pembayaran digital berpotensi mengurangi kebutuhan tenaga kasir dalam jumlah besar. Dengan demikian, May Day jadi momentum bagi pemerintah dan pengusaha untuk merumuskan ulang jaminan kerja di tengah disrupsi teknologi. Lapangan kerja harus tetap tersedia mengingat besarnya jumlah buruh di Indonesia. Survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas November 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat peningkatan jumlah penduduk bekerja sebanyak 147,91 juta orang. 38,81% atau 57,40 juta diantaranya berstatus sebagai buruh, karyawan atau pegawai. Misalnya saja 1 juta orang atau 1,74% dari kelompok buruh kehilangan pekerjaan akibat disrupsi teknologi, maka dampaknya tentu luar biasa. Di balik presentase yang kecil itu terdapat realitas sosial yang akan berakibat jauh lebih kompleks. 1 juta orang yang kehilangan pekerjaan berarti 1 juta rumah tangga akan ikut merasakan turbulensi ekonomi. Mereka akan merasakan penurunan daya beli, tekanan utang, maupun pergeseran ke sektor kerja yang lebih rentan. Publik sejauh ini masih menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada peringatan Hari Buruh 2025 atau di tahun pertama kepemimpinannya, ia dengan tegas mengatakan buruh adalah pilar utama penggerak ekonomi sosial. Ia menunjukkan pengakuan pentingnya peran buruh dalam ekonomi. Pernyataan ini menunjukkan arah pandang sekaligus komitmen nyata untuk menghasilkan kebijakan yang menjaga, melindungi, dan menyejahterakan para buruh. Selamat Hari Buruh. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu Bung Indra pendapat dari pemirsa Metro TV kali ini dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi Bang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik? Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Baik, yang pertama saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Hari Buruh Nasional Internasional yang ke-140 ya. Yeah. Saya mengapresiasi rencana hari ulang tahun buruh hari ini dilaksanakan secara besar-besaran di Monas. Itu akan dihadiri oleh Kepala Negara langsung Pak Prabowo. Yeah. Kemudian Pak Prabowo juga menyatakan akan memberikan hadiah yang kita belum tahu sampai saat ini apa hadiahnya. Bagi saya negara ini kan terlalu banyak kepentingan atau nasib buruh yang harus menjadi
tanggung jawab pemerintah, yaitu mengenai bagaimana regulasi ketenaga kerjaan yang bisa diperhatikan oleh pemerintah, apalagi menghadapi keadaan geopolitik global yang nanti berdampak kepada ekonomi nasional. Nah, untuk itu keberadaan Bang Jumhur, saya melihat itu sebagai tokoh buruh yang direkrut oleh Pak Prabowo menjadi salah satu menteri, walaupun menurut hemat saya yang cocoknya Pak Jumhur itu menjadi Menteri Tenaga Kerja, karena dia sudah merupakan tokoh buruh nasional. Yang kedua, kita berharap ada keseimbangan regulasi pemerintah bagaimana menjaga pengusaha sebagai pelaksana investasi, tetapi juga bagaimana menyangkut nasib kesejahteraan buruh itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Kembali yang disampaikan Pak Tasrik, Bung Indra, adalah keseimbangan antara kepentingan buruh dan pengusaha. Ini kan kita tahu tripartit ya selama ini, dan itu sering di berbagai daerah jadi sumber masalah tuh. Apalagi kalau menjelang tahun pemilu, calon kepala daerah yang baru yang ingin menang memberikan janji-janji yang luar biasa, yang sebenarnya tidak masuk akal juga. Bagaimana keseimbangan ini benar-benar bisa dicapai di saat ini? Ya, itulah kemudian yang kita tuntut terhadap pemerintah ya, karena memang setiap zaman, setiap tahun juga itu ada dinamika yang berbeda-beda begitu. Kalau misalnya kemudian kondisi sekarang di tengah masyarakat juga tekanan biaya hidup yang juga cukup tinggi, nah bagaimana mengatur agar para buruh, para pekerja ini juga paling tidak samalah, korelatif lah antara apa yang didapatkan sebagai pekerja juga sama biayanya dengan kebutuhan hidupnya begitu. Pendapatannya bisa mengejar kenaikan biaya hidup. Paling tidak minimal korelatif lah sama begitu ya. Jangan sampai kemudian dibawa dan kemudian menjadi persoalan di masyarakat juga. Tapi di sisi lain juga memang diperlukan. Ini dibutuhkan usaha yang cukup serius dan cukup strategis dan harus ada roadmap yang luar biasa baik juga, tidak serampangan ya, mengatur juga, karena tidak boleh juga seperti Bung Leo tadi mengungkap tentang bagaimana menjelang pilkada selalu ada janji-janji manis. Itu kan kebijakan populis yang bahaya kalau misalnya tidak tertakar atau tidak ada roadmap yang baik. Karena apa efeknya kepada dunia usahanya? Jangan menjadikan satu sisi ini menjadi salah satu kubu negatifnya, bukan. Ini sama-sama harus dijaga. Karena kalau tanpa ada pengusaha juga, maka buruhnya mau bekerja di mana? Kan ini tantangannya. Belum lagi tadi kita simak tentang bagaimana kemajuan zaman ya, di era otomatisasi ini bagaimana kemudian mengganti, karena misalnya gini, kalau seperti biasanya itu ada kasir yang bisa bekerja di situ. Nah, ini kasir nggak perlu lagi, dia bisa tinggal tap e-money dan lain sebagainya. Ini kan apa yang dipikirkan, bagaimana kemudian mereka yang biasa bekerja sebagai kasir bisa diberdayakan sebagai apa. Memang betul dengan era AI atau otomatisasi ini ada beberapa bidang pekerjaan yang hilang, tapi sebenarnya muncul juga beberapa bidang pekerjaan yang lain gitu, yang harus juga bisa dipenuhi. Nah, tinggal bagaimana pemerintah hadir meningkatkan skill, meningkatkan kemampuan kerja, angkatan-angkatan kerja ini. Jadi jangan hanya berhenti di survei aja, angkatan kerja nasional jumlahnya sekian, yang buruh adalah sekian persen gitu kan. Ini kan sudah ada berapa? 57,4 juta ya kalau tahun 2025. Nah, ini lalu harus diapakan mereka, ditingkatkannya seperti apa pemberdayaannya. Menteri Tenaga Kerja juga kita butuhkan kehadirannya di hal ini ya. Beberapa teman Bung Indra tuh berspekulasi terkait dengan kado yang katanya akan diberikan pemerintah. Ada beberapa teman yang memang juga buruh mengatakan bahwa jangan-jangan pemerintah ini mau menghapuskan outsourcing sesuai tuntutan buruh. Karena kalau itu kemudian terjadi, kan kesejahteraan kita, ini yang bicara buruh ya, itu akan lebih terjamin. Apa kira-kira begitu ya? Ya, tetapi di sisi lain kan juga ada pertimbangan. Makanya tadi kita bilang kita harus imbang. Apakah soal outsourcing ini begitu? Itu menjadi satu-satunya jawaban. Ya, misalnya kalau dihapus, apakah itu jawaban? Bagi para buruh secara parsial ya, itu mungkin bisa menjadi benar. Tapi bagi dunia usaha, apakah demikian? Jangan-jangan kalau kemudian outsourcing dihapus, sebenarnya ini kemudahan bagi pengusaha untuk merekrut, melakukan rekrutmen. Nah, kalau kemudian itu dihapus kebijakan itu, jangan-jangan bukan pasti belum tentu nambah, dia akan merekrut pekerja. Tapi bisa hanya tetap
misalnya dia bisa rekrut 15, 10-nya sudah menjadi tetap, sementara yang 5 itu outsourcing misalnya begitu ya. Tapi karena kemudian tidak ada kebijakan itu, kan dunia usaha juga butuh kelonggaran-kelonggaran agar bisa tetap running ya. Yang intinya juga untuk para pekerja juga. Nah, akhirnya tetap ngambil 10. Akhirnya 5 tidak terserap. Malah berkurang. Malah berkurang sebenarnya. Nah, itu yang kurang lebih harus dijaga oleh pemerintah juga saat ini ya. Ini dari masa ke masa sih sebenarnya. Maka kita akan dengarkan seperti apa kado yang dimaksud oleh Presiden Prabowo Subianto hari ini di Monas. Karena tahun lalu sebenarnya kita juga sudah mendengar janji itu. Presiden mengatakan bahwa buruh adalah salah satu fondasi ekonomi negara ini begitu ya. Iya. Kita harus jeda dahulu, Bung Indra, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bung Indra, apa yang bisa kita harapkan menjadi sesuatu yang berbeda di tahun ini sambil kita menantikan ya kado yang katanya akan disampaikan pemerintah bagi buruh, tapi kan masalah buruh itu nyata ya, dan di tengah kondisi geopolitik sekarang, ancaman krisis dari Timur Tengah yang membuat harga-harga begitu rupa naik. Betul. Beberapa pengusaha itu sudah mulai kesulitan dan tidak mau menakut-nakuti, tapi ada kemungkinan ada ancaman pemutusan hubungan kerja itu nyata begitu ya. Ini kira-kira bagaimana kita menyiapkan kita semua, termasuk para buruh, untuk bisa menghadapi itu? Kalau kita selentingan dengar-dengar soal prediksi-prediksi PHK dan lain sebagainya, itu kan simpang siur kita dengar begitu ya, dalam waktu beberapa tahun ke depan. Tapi tentu saja ini menjadi masukan juga buat pemerintah tentu saja, karena kalau bicara soal buruh dan dunia usaha tidak berhenti hanya di situ. Memang betul tripartit hadir sebagai salah satu pihak di situ begitu ya. Tapi tidak hanya itu, secara makronya ini kan lebih pada bicara kemudian kondisi ekonomi. Bagaimana roadmap ekonomi kita sebenarnya. Bagaimana kita butuh tambahan pendanaan, yaitu misalnya dengan investasi. Investasi baru akan masuk kalau negara ini punya misalnya roadmap yang sangat clear, sangat jelas. Kan simpel saja ya, misalnya saya butuh investasi Bang Leo akan lihat kondisi saya bagaimana gitu kan. Itu clear apa enggak gitu. Kalau nggak clear kan pasti takut kan. Aman atau tidak? Aman atau tidak, kurang lebih seperti itu. Ada ormas atau tidak? Nah, kemudian sisi yang lain juga bagaimana pengaturannya. Kalau misalnya kita butuh belanja yang besar seperti apa? Apakah itu bisa tidak direm dulu begitu kan? Kurang lebih seperti itu. Cara mengaturnya dulu. Nah, kalau kemudian bicara ekonomi secara makro begitu ya, ini sudah teratur. Geopolitik dan lain sebagainya akan tetap dihadapi, tetap ada kondisi akibat dampak-dampak itu, tapi akan jauh lebih ringan, kurang lebih seperti itu. Kalau kita bicara menghadapi tantangan geopolitik yang berdampak pada ekonomi dunia itu kemudian jauh lebih ringan, maka di situ akan mengelola tentang dunia usaha dan kemudian pada akhirnya para buruhnya itu juga akan lebih tergambar jelas. Jadi ini tidak berhenti atau parsial di soal dunia usaha dan buruh begitu. Kita harus bicara kondisinya secara makro dulu nih, lebih bagaimana luas, ekonomi kita, kemudian bicara roadmap kita, rencana pembangunan kita, bagaimana kemudian kita dipandang dunia internasional secara perekonomian kita. Nah, itu yang perlu juga harus diperbaiki. Jadi kado bukan sifatnya gula-gula kita harapkan gitu ya, Bung Leo ya. Bukan hanya kalau lagi ada anak nangis dikasih permen, tapi kita benar-benar kita ajarkan bahwa ada kado yang luar biasa besar yang akan membuat para buruh ini memang akan sejahtera, tapi dunia usaha juga dalam arti tetap bisa running ya, karena ini saling berhubungan dan saling membutuhkan, itu kurang lebih seperti itu. Kita harap apa yang kita sampaikan juga berguna bagi pemerintah khususnya untuk kemudian menyejahterakan buruh. Bung Indra, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Bung Leo. Pemirsa, Hari Buruh bukan sekedar perayaan tahunan, tapi pengingat akan pentingnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Pemerintah dan pemangku kepentingan dituntut untuk merumuskan langkah nyata di tengah perubahan zaman, termasuk menghadapi ancaman otomatisasi dan ketidakpastian ekonomi. Karena di balik angka ada jutaan pekerja dan keluarga yang bergantung pada kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Saya Leonard Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.